syukran lillah ala ni'matillah wa bi syafaati Rasulillah amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan bahwa agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sangat sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Foundation of Islam menyatakan, Islam is the father of all science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya seluruh ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Melalui penjelasan tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membahas tentang Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dengan rujukan surat Ibrahim ayat 1 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minal dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka. Menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dari ayat tersebut dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain karya Syekh Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahali Sohifah 206 yang menyebutkan kata az-zulumat yang bermakna kufur atau tidak adanya keimanan. Kemudian disusul dengan lafaz an-nur dengan arti cahaya yang bermakna iman. Oleh karenanya dalam bidang sains dan teknologi, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya sebagai penerang atau petunjuk bagi manusia dari kegelapan, yakni kekufuran, menuju cahaya, yakni keimanan. Dari era kebodohan menuju era ilmu pengetahuan. Penjelasan di dalam Al-Quran terhadap An-Nur benar-benar menunjukkan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan saling mengikat. Hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang ilmuwan besar melakukan penyelaman ke dalam laut, beliau menemukan sebuah sumber mata air yang kemudian menimbulkan sebuah pertanyaan. Bagaimana bisa ada sebuah sumber mata air yang airnya pun tidak bisa bercampur, yang seakan-akan ada sekat di antaranya? Saat penelitiannya belum menemukan titik terang,
ia bertemu dengan seorang ilmuwan muslim dan diceritakan oleh ilmuwan tersebut. Lalu dijawab oleh ilmuwan tersebut bahwa apa yang ia temukan merupakan sesuatu yang telah dituliskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20, yakni marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yang artinya Tuhan menciptakan muara sungai yang memisahkan antara air laut dengan air sungai. Di muara sungai itu seolah-olah ada sekat yang menjaga agar air sungai tidak merusak air laut dan air laut tidak merusak air sungai. Setelah memahami ayat tersebut, beliau meletakkan mu'alaf dan mengemukakan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan yang real tanpa hoax. Sains akan berkembang dengan cepat apabila dituntun oleh Al-Quran. Karena hanya dengan demikian, sains mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan diambil, maka para ilmuwan menyanyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia, para hadirin, yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang sains dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita tertinggal jauh dengan Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis Taois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita supaya hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus diimbangi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi untuk dapat memahami dan mengambil manfaat dengan jelas dan benar terhadap firman-firman Allah dalam Al-Quran, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah dapat memahami Al-Quran secara tekstual, yakni dari segi kebahasaan. Dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Toha ayat 113 yang berbunyi, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فيه من الوعيد لعلهم يتقون من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab. Dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya.
sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa. Agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Memperhatikan penjelasan tersebut, maka pada memperhatikan penjelasan tersebut, Al-Quran hadir bagi manusia itu untuk menjadikan manusia bertakwa dan percaya bahwa Al-Quran merupakan sumber dari segala ilmu. Hal ini juga bisa dilihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dalam berbagai bentuknya dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 ambalan. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal pikiran, penalaran, dan sebagainya. Untuk itu, tiada yang lebih baik dituntut dari suatu kitab agama menyangkut bidang ketetapan ilmu, kecuali anjuran untuk berpikir, serta tidak menetapkan suatu ketetapan yang membatasinya menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Pada akhirnya kami mengajak, Wahai saudara-saudaraku orang Jepang, ja Al-Quran wa watashi tachi no kyokasoni narimashu. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, hayu urang sami-sami ngajaten Al-Quran kanggo tuntunan kehidupan urang. wahai saudara-saudaraku orang Prancis, all lies at least all Al-Quran for liquid in other people. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, sumangga kula lan panjenengan dadosaken Al-Quran kagem tuntunan ing gesang. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Undur maqala wala tangdur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.